Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, berjumpa lagi dalam program Dialog Menyongsong Indonesia Maju bersama saya Marhama. Pada dialog kali ini kami akan membahas terkait dunia pendidikan dengan menghadirkan tema pendidikan gratis harus bebas biaya, bukan bebas kualitas. Untuk membahas ini sudah bergabung bersama kami secara virtual Dr. Jalaluddin MPSA selaku pengamat pendidikan. Assalamualaikum Pak Jalaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Marhama dan pemirsa semua. Ya, alhamdulillah bisa terdengar ya Pak Jalaluddin ya, suara saya. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Pak, terkait dengan tema kita tadi, pendidikan gratis, biaya gratis, bukan bebas kualitas. Bagaimana Pak? Menurut Bapak, tema yang kita hadirkan hari ini cukup menarik Pak. Ya, ini satu tema yang sangat relevan ya dan provokatif seperti ini. Kita tahu bahwa untuk apa pendidikan kalau pendidikan itu tidak bermutu, artinya tidak menjawab kebutuhan dari anak bangsa. Jadi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Pasal 45, Pasal 31 ayat 1 bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ya tentu pendidikan yang berkualitas. Berikutnya, ya pendidikan itu untuk pendidikan dasar itu negara wajib membiayainya, karena itu kita baru-baru ini mendengar bahwa ada putusan MK bahwa pendidikan dasar SD dan SMP itu harus gratis. Nah, ya. Nah, sekarang fenomena kan kita lihat. Kalau mau gratis biasanya kualitasnya rendah. Tapi kalau mau bagus, kalau mau kualitasnya bagus, maka tidak ada pilihan, harus berbayar. Nah, inilah mungkin tema yang menarik buat kami pada kesempatan ini. Bagaimana caranya pendidikannya gratis tapi bukan gratis mutu gitu ya, mutunya betul. Berarti bukan berarti gratis, kualitas juga mutunya rendah ya Pak. Nah, terkait dengan keputusan MK ini Pak, apakah kebijakan ini memang terkait dengan pendidikan dari SD, SMP, SMA itu hanya gratis di sekolah negeri? Bagaimana tentang sekolah ataupun di swasta ini Pak terkait dengan ini? Ya, saya jujur saja belum terlalu memahami ya seperti apa implementasi dari keputusan MK ini. Ya, tentu saja saya optimis pemerintah sedang menyusun strategi bagaimana di lapangannya. Tapi yang jelas, tadi yang disebutkan tadi, yang gratis itu adalah pendidikan dasar, jadi SD dan SMP, tidak termasuk di SMA ya. Jadi karena merujuk kepada Undang-Undang Pasal 45 tadi. Jadi semua warga negara harus mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayainya. Pada hari ini kalau kita lihat pendidikan dasar, pada tahun lalu saya mendengar ada seorang anggota DPR RI yang mengatakan bahwa ada hampir 5 juta anak Indonesia dalam usia pendidikan dasar yang tidak sekolah, dan ini berbahaya. Dan kita bersyukur hari ini MK sudah mengetok palu bahwa pendidikan ini, ya pendidikan dasar SD sampai SMP harus gratis, sehingga tidak ada satupun anak bangsa yang tidak sekolah. Karena apa? Judulnya wajib belajar gitu ya. Saya berulang kali sampaikan. Negara maju seperti kita misalnya di Amerika misalnya, ya. Ya, baik Pak Jalaluddin, mungkin berarti di tengah semangat penyelenggaraan pendidikan gratis oleh pemerintah, tentu juga harus memastikan kebijakan ini tidak menurunkan kualitas pembelajaran ya Pak Jalaluddin. Jadi ini adalah pilihan terbaik. Bagaimana caranya agar ke depan pendidikan ini akan jauh berkualitas sehingga anak bangsa siap bersaing dengan warga negara lainnya. Tapi kan banyak sekali anak-anak kita yang tidak mampu, kan itu masalahnya. Sehingga mereka tidak bisa mengakses pendidikan yang baik. Maka itu kita tema yang diangkat TVRI pada hari ini
menurut kami adalah yang sangat relevan. Bagaimana caranya anak ini semuanya diberikan kesempatan gratis, terutama yang berkesulitan secara ekonomi, tapi mutu yang dia dapatkan adalah mutu yang terbaik itu, Mbak. Iya. Iya. Ya, terus Pak Jaludin, bagaimana dalam aspek ketersediaan guru mungkin yang kompeten, Pak, sarana prasarana dan pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah daerah, mungkin khususnya daerah-daerah tertinggal nih, Pak? Iya, iya. Jadi saya sebelumnya itu saya ingin jawab yang tadi, bagaimana implementasinya di lapangan dengan kain, betul ya? Iya, betul. Saya berharap siapapun anak-anak yang sekolah di swasta yang berkualitas, harusnya pemerintah memberikan subsidi yang sangat cukup untuk mereka bersekolah di swasta. Tapi kalau misalnya ada anak-anak yang secara ekonomi baik, mereka wajar untuk membayar. Oleh karena itu, saya mengusulkan kiranya pemerintah harus memikirkan ada subsidi yang maksimal kepada anak-anak yang tidak tertampung misalnya di sekolah negeri. Betul. Dia masuk ke swasta yang berkualitas, bisa dengan cara macam-macam. Misalnya dengan cara memberikan beasiswa ya full misalnya, atau bisa memberikan BOS, BOP dan seterusnya, sehingga anak-anak yang di swasta yang bagus tadi dia tetap bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Begitu juga di negeri. Negeri ini jangan dianggap karena gratis. Lalu kualitasnya rendah. Oleh karena itu saya berharap ya ada hal yang ditanyakan tadi berikutnya adalah tentang guru. Ya, kita tahu bahwa apapun cerita pendidikan, guru adalah jawaban pertama. Ya, apapun konsep sematang apapun, kurikulum secanggih apapun, maka yang dibutuhkan adalah kompetensi guru lahir batin. Ya, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi pertama, saya ingin misalnya di daerah tertinggal. Hari ini kan salah satu indikator pendidikan berkualitas di satu negara adalah akses pendidikan yang luas. Kalau bisa tidak ada anak yang tidak sekolah. Jadi tidak ada kesenjangan seharusnya ya Pak Jaludin? Tidak ada kesenjangan. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya di daerah tertinggal? Ya. Nah ini tugas kita adalah bagaimana caranya pertama, kalau menurut Pak Jalal ya, bagaimana menghadirkan guru yang sejahtera itu pertama Mbak. Iya. Jangan guru kita dengan penghasilan yang minim, kita berharap kualitas terbaik. Saya kira enggak relevan ya. Kalau misalnya kita contoh ke negara-negara lain ya, kita lihat misalnya Luxembourg ya. Luxembourg itu di Eropa Timur ya, itu gaji gurunya itu sampai 145 juta per bulan ya. Kita lihat juga di tempat lain yang terdekat, misalnya di Korea Selatan, itu mereka memberikan kesejahteraan kepada guru 100 juta per bulan. Artinya apa? Kalau kita ingin kualitas pendidikan ini baik, tidak ada pilihan pertama itu Mbak. Bagaimana caranya guru ini sejahtera, itu pertama. Iya, berarti ini memang peran utama ya Pak ya untuk mencerdaskan generasi emas dalam hal ini untuk mendidik anak-anak ini. Nanti tentu fasilitas salah satunya seorang pengajar, guru ini harus sejahtera. Di samping itu juga mereka harus mempunyai kualitas ya Pak ya untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Jadi setelah pertama ada kesejahteraan, kita harus bisa juga menerapkan namanya stick and carrot ya, tongkat ya, kemudian wortel. Apa artinya? Bagaimana kita membuat guru ini benar-benar kompeten di bidang lahir batin. Apa artinya? Pertama, keikhlasan dia. Bagaimanapun dia mampu secara skill, tapi skill keikhlasan dia untuk mengejar cita-cita bangsa tidak ada, percuma juga. Karena itu karakter pertama yang harus dibangun adalah bagaimana ketulusan dulu, ya. Setelah tadi pertama dapat kesejahteraan, kemudian bangun keikhlasan, setelah itu bangun kompetensi yang continuous improvement. Ini penting. Jadi misalnya di sekolah
daerah tertinggal. Kita akan sulit sekali bagaimana mengharapkan anak bangsa untuk bisa mengajar ke daerah tertinggal, gitu nggak? Ini kesulitan. Walaupun sudah ada gerakan ini, saya mendengar dari 2011 sudah ada gerakan-gerakan negara mengirimkan guru ke daerah tertinggal, ya. Tapi kan tidak semudah itu gitu, dan mungkin terbatas jumlahnya. Nah, bagaimana cara sekarang mengaktifkan dunia internet misalnya seperti itu untuk mengupgrade ini guru-guru dengan continuous improvement tadi. Nah, kalau seandainya guru ini mendapatkan pelatihan, mendapatkan pembinaan secara reguler, di awalnya dia sudah dapat kesejahteraan, dapat pelatihan seperti ini, baru stick and carrot itu jalan. Siapapun yang tidak serius, pukul. Pukul apa artinya? Berhentikan. Banyak yang lain yang mau. Tapi kalau dia bagus, ini didorong terus, bagaimana berkembang terus supaya mereka ini berpikir pendidikan ini harus relevan. Sistem yang harus dibangun oleh pemerintah adalah bagaimana pendidikan ini relevan dan kebutuhan sama. Iya, baik Pak Jalal, dalam hal ini tentu perlu pengawasan dan pembinaan ya Pak ya terhadap satuan pendidikan. Seperti Pak Jalal katakan tadi, guru juga harus siap ditempatkan di mana saja, kerelaannya berkorban untuk mutu pendidikan. Terus bagaimana Pak agar tidak sekedar menjalankan pendidikan terkait juga pendidikan gratis, mungkin perlu pengawasan semacam bagaimana Pak, semacam apa ini agar betul-betul pendidikan ini tidak hanya di kota, terutama di daerah-daerah tertinggal, semuanya berjalan sesuai keinginan kita semua untuk menuju kualitas generasi emas kita ini Pak. Iya, yang paling penting menurut kami adalah bagaimana SOP pengawasan ini dirancang sedemikian rupa. Ya, dan itu berjenjang, ada dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, turun lagi ke pemerintah kabupaten kota, turun lagi ke pengawas, turun lagi ke sekolah, kepala sekolah, baru ke guru. Ini harus harus disusun secara rigid, ya, secara berkala, tidak putus, dan harus transparan. Pastikan, saya berharap pastikan setiap dana pendidikan tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Kenapa? Karena hari ini dana pendidikan kita sudah sangat minim. Ya, kita berharap pendidikan berkualitas untuk semua, seperti yang dicanangkan oleh Kementeri baru hari ini, Kemendikbudristek. Iya, betul. Pendidikan bermutu untuk semua. Ini akan nonsen, akan omon-omon kalau pengawasan ini tidak ketat ini. Apa yang diawasi pertama tentu dana. Bagaimana dana ini tidak ada satupun dana yang terselewengkan. Ya. Kemudian bagaimana pengawasan agar komitmen guru tidak turun. Ya. Baik. Semangatnya bagaimanapun enthusiasm is success. Jadi kalau ingin sukses, bagaimana antusias guru ini mengajar terus dikawal. Ada di situ memang mekanismenya macam-macam. Ada bisa ada hukuman, ada hadiah dan seterusnya. Ini harus dikawal terus sehingga pelaksanaan pendidikan ini benar-benar sesuai dengan rencana. Paling tidak ada 8 standar nasional pendidikan kita. Ini harus diawasi nih. Apa itu? Standar kelulusan. Standar kelulusan ini adalah muara semuanya. Yang harus diingat adalah sebelum standar kualitas ini ada 8 profil lulusan yang harus dibangun oleh stakeholder pendidikan. Apa itu? Saya sering menyebutnya makan roti manis, ya. Makan itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana caranya semua sekolah, ya, dari guru, dari kepala sekolah, pengawas, ya, memastikan setiap guru mengajar mengarah ke profil yang pertama ini. Bagaimana dengan ilmu yang dengan
bahasa Indonesia kah, matematika, dengan matematika itu dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkolaborasi, tidak ada pilihan lain sekarang bagaimana caranya sekolah membangun sebuah karakter bangsa, berkolaborasi. Ya, Ya. baik. Ya, kemudian baik, ya. Ya, silakan. baik Pak Jalaluddin, nanti kita lanjutkan lagi, cukup menarik ya Pak ya setelah yang satu ini ya Pak ya. Dan saudara pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali setelah yang satu ini. Saudara pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog program Menyongsong Indonesia Maju, dan kami kembali akan menyapa Pak Jalaluddin. Dan tadi cukup menarik Pak Jalaluddin, sudah banyak yang kita bahas tentang bagaimana pendidikan gratis namun bukan kualitasnya juga ikut menurun, tapi justru kualitasnya harus lebih bermutu. Tadi sudah banyak Pak Jalaluddin terkait dengan pembahasan kita, dan mungkin kalau dalam konteks kebijakan pendidikan gratis harus bebas biaya bukan bebas kualitas. Terus bagaimana Pak juga penerapan kalau menurut Bapak, pengamatan Bapak selaku pengamat pendidikan, apakah ini juga nanti bisa juga diterapkan di sekolah swasta? Kita tahu bahwa minat masyarakat, katakanlah orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah negeri itu cukup banyak, bahkan tidak tertampung. Dan mereka kenapa mungkin sebagian di sekolah khususnya di Sumatera Selatan untuk sekolah dasar ini beberapa kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati maupun wali kota sudah menggratiskan sekolah ini. Bagaimana Pak Jalaluddin melihat ini sendiri Pak? Ya, kita harus lihat realitas, menerima realitas yang ada ya. Iya. Hari ini kita kalau pendidikan dasar yang berkualitas itu sepertinya swasta. Ya, kita lihat ada sekolah Islam terpadu, ada sekolah mungkin Saverius dan seterusnya, ya. Nah, sedangkan anak-anak yang di negeri kita melihat mutunya ya biasa-biasa saja. Oleh karena itu, kita sangat berharap kepada pemerintah bagaimana caranya agar semua mutu lulusan kita baik di negeri maupun swasta harus sama gitu, sehingga anak-anak kita tidak harus mengejar swasta. Kalau hari ini kita lihat orang-orang tua yang punya kelebihan penghasilan, kemudian yang sadar pendidikan, rata-rata memindahkan anaknya ke swasta. Ya, kami sendiri misalnya 6 anak kami semuanya di swasta. Kenapa? Karena terlihat perubahan. Ada tiga hal yang harus diukur dari pendidikan ini secara umum ya. Pertama tentu bertambah keilmuannya. Kemudian bertambah baik sikapnya. Kemudian meningkat skillnya. Nah, kita melihat di negeri ini kadang-kadang tidak tercapai. Nah, oleh karena itu saya berharap setiap kepala daerah ya, khususnya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi, ayo dong, ini harus jadi perhatian kita. Jangan sampai kualitas negeri lebih buruk dari swasta. Nah, adapun yang di swasta tentu kita tidak bisa menghindari, di swasta harus berbayar, gitu kan? Iya. Nah, tapi sekarang kan keputusan MK bagaimana caranya di swasta pun gratis. Ya, gratis yang dimaksud itu seperti apa? Nah, saya menduga harus ada kerelaan swasta memberikan daya tampung kepada anak-anak yang tidak ditampung di SD negeri misalnya atau SMP negeri untuk masuk ke swasta tapi dengan biaya yang sama dengan di negeri atau alias gratis gitu. Harus ada setiap swasta yang bagus-bagus kualitasnya, ayo dong. Tapi dengan catatan ajukan kepada pemerintah, saya sanggup sekian kelas misalnya untuk gratis. Nah, yang gratis ini karena ekonomi keluarganya tidak mampu akan disubsidi secara penuh oleh pemerintah, gitu Mbak.
Iya, baik Pak Jaludin, ini cukup menarik ya masukan bahwa sekolah swasta juga bisa menampung anak-anak yang tidak tertampung di negeri, tapi kembali lagi kesulitan mereka yang tidak mampu bersekolah di swasta tentu biaya, karena kita tahu Pak biaya di sekolah swasta ini juga cukup tinggi dan ini masukan. Mungkin Pak Jaludin sendiri melihat apakah bisa ini ataupun nanti ada trik ataupun masukan Pak Jaludin terkait dengan ini ke sekolah-sekolah swasta. Apakah pengamatan Bapak selaku pengamat pendidikan, belum adakah sekolah swasta melakukan usaha ini Pak? Ya, saya bersyukur hari ini mulai dari kementerian baru ini, Kemendikdasmen, saya melihat sudah ada arah ke situ. Ya. Dimulai dari misalnya dulu PPDB ya, sekarang namanya SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru ya. Di SPMB hari ini diberikan kesempatan ke semua sekolah, baik negeri maupun swasta, mengajukan daya tampungnya berapa. Andaikan tidak tertampung, maka dia harus rela berikan ke swasta. Baik swasta yang berkualitas maupun swasta yang biasa-biasa saja. Kalau selama ini tidak demikian, kadang mungkin kucing-kucingan, dia tidak daya tampungnya 10, bisa jadi dia nerima 12 kelas dan seterusnya. Dan ini juga membahayakan. Kenapa? Kemampuan guru dan sekolah yang fasilitas yang ada di sekolah juga tidak mumpuni kan. Nah, saya melihat sekarang dari kebijakan ini mulai dari SPMB sudah ada ke arah situ. Bagaimana caranya swasta dituntut untuk mengajukan kepada pemerintah kesanggupan dia untuk menampung anak-anak yang tidak tertampung di negeri. Ya, baik. Dengan catatan gimana? Dia harus menawarkan dari awal. Misalnya 2 kelas berapa orang, berapa biayanya? Biaya ini harus ditanggung oleh pemerintah. Tapi anak tadi mendapatkan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik itu Mbak. Iya, baik Pak Jaludin, memang waktu kita cukup terbatas. Mungkin boleh Pak Jaludin untuk sesi terakhir harapan dari Pak Jaludin juga masukan agar betul-betul nanti mutu pendidikan kita berkualitas, tidak hanya gratis tapi mutu tetap harus baik dan bagus untuk generasi emas. Mungkin terakhir Pak Jaludin. Iya, terima kasih. Saya mengajak, menghimbau, berharap kepada pemerintah, kiranya keputusan MK ini benar-benar terlaksana di lapangan. Bagaimanapun caranya. Baik negeri maupun swasta itu gratis. Kecuali orang tua yang punya kemampuan lebih. Mereka silakan bayar. Tapi anak-anak yang tidak mampu, dia juga gratis di swasta terbaik. Lalu yang berikutnya adalah berikanlah penghargaan terbaik kepada guru kita. Kemudian berikan pelatihan dan pembinaan secara terus-menerus. Jangan putus. Sehingga guru kita benar-benar memiliki skill terbaik. Karena hari ini kita melihat dari data PISA, ya, kita melihat ternyata kemampuan literasi anak kita, matematika anak kita, dan sains anak kita tuh jauh tertinggal. Nah, kita berharap dengan pola yang sekarang, ya, tidak ada anak yang tidak sekolah, kemudian kemampuan skill yang 3 tadi, literasi, numerasi, dan sainsnya siap bersaing di negara maju. Dan saya berharap tidak ada kebocoran dana pendidikan. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Jaludin. Semoga pembahasan dialog kita terkait pendidikan gratis bukan hanya sekedar biaya gratis, namun hal yang terpenting adalah mengedepankan kualitas untuk generasi emas. Sekali lagi terima kasih Pak Jaludin atas dialognya hari ini. Terima kasih. Dan saudara pemirsa, demikian dialog menyongsong Indonesia Maju. Semoga menjadi masukan dan inspirasi terhadap kemajuan dunia pendidikan. Saya Marhama. Sampai jumpa.